Assalamualaikum, Pak Rijal. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching seperti yang Bapak sampaikan tadi. Untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Rijal sendiri, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Andi Batari. Jadi saya sendiri, Bu Herianti, akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati praktek coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan Ibu Andi Batari. Sebelum Bapak melakukan coaching ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan mengenai penilaian yang akan nanti saya amati. Jadi saya akan mengamati praktek coaching Bapak ya melalui alur tirta, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi, Pak? Baik, secara spesifik yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik Pak Rijal, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Silahkan lanjutkan percakapan coaching Bapak bersama dengan Ibu Andi Batari. Oh iya, Bu. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Pak Rijal sibuk atau tidak? Alhamdulillah tidak, Bu. Begini Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, begini Pak. Saya mungkin ingin menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi. Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk menemukan solusinya. Wah, dengan senang hati, Bu. Kira-kira yang Ibu harapkan nanti setelah mengobrol hari ini apa? Saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Baik, coba Ibu ceritakan apa yang menjadi masalah dan semoga saya bisa membantu Ibu menemukan solusi dari masalah.
Ibu rasakan hari ini? Begini Pak, saya merasa kesulitan membagi waktu Pak. Sekarang kan saya memiliki dua peran ini Pak ya. Satu peran saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian yang satu lagi peran saya sebagai seorang guru. Semua banyak ya, mengambil banyak waktu Pak. Apalagi akhir-akhir ini juga saya mengikuti salah satu program guru penggerak. Ya, saya tambah sulit sekali untuk membagi waktu saya Pak. Di sisi lain kan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga harus saya penuhi dengan baik Pak. Jadi itu menjadi masalah Pak untuk saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira sudah berapa lama ini berlangsung, Bu? Sekitar kurang lebih 3 sampai 4 bulan belakangan ini Pak. Nah, menurut Ibu sebelum 3 sampai 4 bulan belakangan ini, apakah Ibu dapat membagi waktu untuk kedua peran ini? Iya Pak, sebelumnya karena kegiatannya tidak terlalu padat, jadi saya bisa membagi waktu dengan baik. Tidak sama dengan keadaan sekarang Pak, karena rutinitasnya terlalu banyak. Jadi susah sekali untuk saya membagi waktu. Hmm, baik, Bu. Jadi Ibu merasa ada perbedaan rutinitas dari beberapa bulan yang lalu dengan sekarang ya, Bu? Iya Pak, betul sekali. Nah, menurut Ibu bagaimana sih idealnya seorang guru yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang dapat mengatur waktunya dengan baik? Um, Menurut saya Pak, kalau kita memiliki peran yang ganda, sebaiknya kita bisa mengatur waktu dengan baik, tidak membawa pekerjaan sekolah ke rumah, tidak membawa pekerjaan rumah ke sekolah. Jadi kedua-duanya harus bisa saling tidak bertabrakan, Pak. Artinya tidak saling mengganggu tugas dan tanggung jawab. Jadi sebisa-bisanya ya kita harus mampu untuk membagi waktu secara optimal dan efisien. Wah, saya sangat setuju, Bu. Nah, apakah selama ini ada hambatan dalam mengatur waktu sebagai guru dan ibu rumah tangga? Sebenarnya inilah hambatan yang saya hadapi, Pak. Karena kadang-kadang saya kurang konsentrasi, kurang efisien dalam membagi waktu. Apalagi kan tanggung jawab sebagai seorang guru itu sebenarnya banyak ya pekerjaannya di sekolah. Dan saya juga kurang berkolaborasi pada saat itu, Pak, dengan rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Jadi pekerjaan di sekolah itu saya lakukan sendiri. Itu yang membuat saya merasa kewalahan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu merasa hal-hal tersebutlah yang Ibu sulit dalam membagi waktu. Nah, apakah suami dan anak Ibu merasa terganggu dengan rutinitas Ibu yang sekarang? Alhamdulillah Pak, mereka sudah memahami dan kami itu semua sudah saling memahami dan mengerti dengan rutinitas kami masing-masing. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Dari beberapa hambatan yang Ibu tadi ceritakan, lantas apa rencana yang Ibu ingin lakukan? Saya mungkin rencana untuk mengatur waktu saya jauh lebih baik, misalnya dengan membuat jadwal harian, kemudian pekerjaan di sekolah saya tidak akan bawa ke rumah, artinya betul-betul saya selesaikan di sekolah. Kemudian saya mungkin akan berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat saya, sehingga pekerjaan di sekolah itu mungkin akan jauh lebih ringan, Pak. Bisa dibantu oleh rekan sejawat. Betul sekali, Bu. Saya merasa langkah yang akan Ibu lakukan itu sangatlah luar biasa. Yang selanjutnya, apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan lagi? Hmm,
menurut saya mungkin menjaga kesehatan, Pak. Jadi dengan istirahat yang cukup bisa membuat kita tetap fit dan kesehatan terjaga. Dan itu menurut saya penting, Pak. Bagus sekali tuh Bu, karena kalau kita dalam keadaan sehat, semua pekerjaan dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, apakah komitmen yang Ibu akan lakukan untuk tetap menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya berencana akan melaksanakan semua yang sudah saya rencanakan ini dengan konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, saya juga akan melihat hasil rencana saya ini apakah sudah sesuai atau belum dengan melakukan refleksi. Apalagi kegiatan guru penggerak saya ini sebenarnya beberapa bulan lagi hampir dalam waktu dekat ini akan selesai, Pak. Jadi saya berharap saya bisa mengoptimalkan kembali waktu sesuai sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini. Langkah yang sangat bagus itu, Bu. Kemudian, kapan rencana Ibu akan laksanakan? Saya berencananya hari ini, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Selanjutnya, setelah obrolan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? Uh, saya merasa sudah mendapatkan solusi dan merasa lebih lega dari permasalahan yang saya hadapi. Menurut saya dengan berbagi mungkin akan lebih membuat saya lebih ringan, Pak. Kemudian saya menyadari bahwa waktu 24 jam itu betul-betul harus dapat saya optimalkan dan saya atur secara efisien. Seperti itu, Pak. Baik, alhamdulillah. Saya juga senang mendengarnya. Saya juga senang bisa menjadi orang yang dipercaya untuk dapat berbagi. Saya juga berharap dapat menjadi bagian dari rencana Ibu tersebut. Saya tunggu ya hasil rencana ini, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam waktu ke depannya, Bu. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Saya banyak belajar dari obrolan yang kita lakukan hari ini. Sama-sama, Bu. Saya juga senang dapat membantu. Saya menunggu hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain hari. Iya, Pak. Nanti saya akan berbagi hasil dari rencana saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Rijal untuk waktunya. Ya, Ya, Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam, Bu. Uh, Baik Pak Rijal ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak bersama dengan Ibu Andi Batari. Menurut Bapak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Rijal ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi mengenai model tirtanya. Jadi yang pertama dari tujuan ya, menurut saya tujuannya sudah terpenuhi, itu coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian tahap identifikasi, coach sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi contohnya tentang permasalahan apa yang dihadapi oleh coach
dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coachi untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi, jadi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachi dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan menuju aksinya tadi itu sudah sesuai, jadi terbukti dengan coachi bisa menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar dari salahnya sendiri. Dan kemudian yang terakhir, tanggung jawab ya. Memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi coach tadi sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil oleh coachi dan membuat coachi menjadi lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Kemudian juga tadi saya melihat dan memperhatikan coachi merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak ya selaku coachnya. Kemudian juga tampak sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Rijal ya, saya akan bertanya lagi kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak barusan lakukan. Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Bu. Baik Pak ya, terima kasih atas jawabannya Pak ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi Pak ya. Jadi cukup sekian Pak ya, mungkin kita nanti akan bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu.